Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Neci semua. Bertemu lagi dengan saya Pak Faiz dalam pembelajaran sosiologi bersama Necis Belajar, media pembelajaran Sobat Necis. Ya baik, kali ini kita akan membahas tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya sudah dibahas terkait dengan individu, kelompok, dan hubungan sosial. Nah, kali ini kita akan memfokuskan ke bagaimana bentuk atau jenis dari interaksi. Oke, minggu lalu kita sudah sempat membahas tentang asosiatif, di mana asosiatif itu adalah bentuk interaksi yang lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang positif dan mempersatukan anggota masyarakat gitu. Oke, bentuk dari asosiatif itu dibagi menjadi 4. Ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan asimilasi. Nah, untuk poin kerjasama, alhamdulillah kita sudah membahasnya secara tuntas. Nah, kemudian berlanjut ke bentuk yang kedua, yaitu akomodasi. Nah, mari kita simak sama-sama penjelasan tentang akomodasi. Nah, akomodasi itu apa sih? Nah, akomodasi itu adalah sebagai keadaan mengacu pada keseimbangan interaksi. Nih, ini menjadi kata kunci nih, keseimbangan interaksi antar individu atau antar kelompok berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Nah, jadi secara pemahamannya atau bisa dipahami bahwa akomodasi ini acuannya atau tujuannya itu mengarah pada bagaimana agar interaksi itu bisa seimbang antar individu ataupun antar kelompok. Artinya tidak ada yang merasa diuntungkan sendiri atau tidak ada juga yang merasa dirugikan dari proses interaksi sosial. Nah, berlanjut di sini akomodasi sebagai proses mengacu pada usaha manusia untuk meredakan pertentangan agar tercipta keseimbangan. Nah, dengan kata lain, lebih sederhana laginya, yaitu akomodasi itu adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, ini ilustrasinya. Nah, ini termasuk ke dalam akomodasi. Nah, akomodasi apakah ini? Kita akan jelaskan dan pahami di slide berikutnya. Nah, ini jenis-jenis dari akomodasi yang tadi dijelaskan. Yang pertama, ada yang disebut dengan koersi. Koersi itu adalah bentuk akomodasi yang prosesnya melalui paksaan secara fisik maupun psikologis. Nah, gitu. Jadi, akomodasi yang jenis koersi ini lebih mengacu pada adanya unsur paksaan. Ingat ya, koersi. Nah, koersi yaitu paksaan. Biasanya contohnya nih, koersi misalnya seperti ketika di satu kota besar ada banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan atau trotoar yang mengganggu lalu lintas. Nah, ada upaya dari pemerintah sebelumnya untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk agar lebih tertib, tapi ketika tidak bisa dihiraukan atau tidak dihiraukan ya bentuk sosialisasinya, kemudian muncullah unsur paksaan seperti penggusuran paksa oleh Satpol PP gitu. Nah, itu termasuk ke dalam koersi gitu. Nah, yang kedua ada kompromi. Nah, kompromi itu adalah bentuk akomodasi ketika pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercapai suatu penyelesaian. Nah, ini kata ini pasti sering kali didengar oleh kalian ya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jadi kata kuncinya ini di sini mengurangi tuntutannya. Misal dalam kehidupan sehari-hari ada adik kakak yang sedang menonton TV dan rebutan channel TV. Nah, akhirnya diambillah solusi yang terbaik ketika misalnya kalau ada iklan atau jeda baru dipindahkan channelnya. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari kompromi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Jadi ini mah jauh lebih lunak solusi atau caranya.
jauh lebih mudah. Jadi kayak di sini tuh upaya seperti adanya musyawarah atau lebih ngobrol eh, empat mata dari hati ke hati untuk mencari solusi terbaik agar bisa mendapatkan solusi yang win-win solution, sama-sama merasa diuntungkan gitu. Contohnya konsiliasi ini banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. eh, Misalnya nih, kalau yang paling sederhana, ketika di satu tempat atau kita sebutlah pasar ya, ada dua ibu-ibu yang sedang membeli sayuran. Nah, ternyata sayurannya tinggal satu. Kemudian datang ibu-ibu yang kedua yang mana malah ngerebut si sayuran itu. Akhirnya terjadi konflik lah di situ, saling berebut gitu. Nah, diambillah solusi terbaik karena dua-duanya membutuhkan. Akhirnya si sayurannya itu dibagi dua gitu, dan bayarnya pun pakai uang dari kedua ibu-ibu tersebut gitu. Jadi contoh sederhana dari konsiliasi lah gitu. Nah, oke, di sini yang tiga berikutnya, sorry, ada arbitrasi, mediasi, dan adjudikasi. Nah, ini mirip-mirip, jadi makanya kalian harus benar-benar fokus perhatikan perbedaannya. Arbitrasi. Arbitrasi itu adalah pertentangan yang diselesaikan oleh pihak ketiga sebagai pengambil keputusan yang dipilih oleh kedua belah pihak. Jadi ini seperti mendatangkan pihak ketiga, bagaimana caranya agar bisa membantu suatu masalah atau konflik yang terjadi agar masalah tersebut bisa selesai gitu. Contoh dari arbitrasi itu kita bisa gambarkan atau bayangkan ketika terjadi suatu konflik antar remaja atau pelajar atau siswa di sekolah, kemudian dipanggil oleh guru BK. Nah, guru BK ini punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dan di arbitrasi ini pihak ketiga atau guru BK itu mengambil suatu keputusan. Nah, dan itu wajib untuk dipatuhi oleh kedua belah pihak yang sedang berkonflik. Jadi artinya si pihak ketiga ini mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dan dua orang yang sedang berkonflik ini mau tidak mau harus ikut ke keputusan tersebut. Nah, itu arbitrasi. Nah, di sini selanjutnya ada mediasi, yaitu penyelesaian dengan kedudukan pihak ketiga hanya sebagai penasihat. Nah, ini nih bedanya nih. Kalau di sini pihak ketiganya pengambil keputusan, kalau di mediasi hanya sebagai penasihat. Nah, pihak ketiga tidak memiliki wewenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Betul sekali. Jadi, kalau di mediasi, pihak ketiga ini hanya sebagai penengah. Nah, contohnya, ada konflik atau masalah yang terjadi di warga. Nah, gitu. Di warga. Nah, kemudian datanglah Pak RT yang ikut membantu menyelesaikan masalah. Tapi keputusannya diambil bersama dengan pihak yang bertikai atau berkonflik. Nah, itu yang disebut dengan mediator. Kalau mediator itu orangnya, kalau proses penyelesaiannya namanya mediasi gitu. Nah, lalu ada adjudikasi. Apa sih adjudikasi? Adjudikasi itu adalah cara penyelesaian masalah dengan menggunakan meja hijau atau pengadilan. Nah, ini meja hijau atau pengadilan, berbeda jelas dengan mediasi dan arbitrasi. Nah, jadi seperti ketika seorang hakim menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap koruptor atau terhadap pencuri, pengedar narkoba. Nah, itu masuknya ke dalam adjudikasi gitu. Gimana? Sudah paham? Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan stalemate. Ya, istilahnya adalah stalemate. Stalemate ini terjadi ketika pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang saling seimbang hingga akhirnya kedua pihak menghentikan pertikaian tersebut.
Betul. Jadi eh, ada satu kondisi di mana kedua kelompok atau individu punya kekuatan yang sama, yang akhirnya malah membuat keduanya mundur dari konflik gitu. Jadi kondisinya tuh kayak dua-duanya tuh tidak ada yang bisa dikalahkan gitu. Jadi akhirnya konflik pun selesai dengan sendirinya gitu. Itu stalemate. Nah, kemudian ada segregasi. Segregasi itu adalah bentuk akomodasi ketika masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Gitu. Kata kuncinya di mana nih segregasi nih? Segregasi ada kata kuncinya di sini. Masing-masing pihak memisahkan diri, nah kemudian menghindar untuk mengurangi ketegangan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian sering melihat kejadian konflik antar teman yang tadinya dekat, kemudian terjadi konflik, akhirnya kalau ketemu papasan pun nggak mau gitu, yang kemudian saling menghindar biar nggak terjadi konflik lagi. Mungkin itu sederhananya segregasi ya. Lalu ada eliminasi. Eliminasi itu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. Nah, itu namanya eliminasi. Jadi, kalau dicontohkan kayak perusahaan misalnya ya. Ada pemilik perusahaan, ada juga ada dua orang, pemilik perusahaan sama investor atau yang pemilik modal. Ketika ada satu masalah yang di mana salah satu pihak itu tidak sreg dengan keputusan itu misalnya ya, kemudian salah satu diantaranya mundur dari kerjasama tersebut, itu namanya eliminasi gitu. Nah, selanjutnya ada konversi, toleransi, dan gencatan senjata. Konversi yaitu penyelesaian konflik ketika salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Gitu. Nih, berarti di sini nih. Mengalah, bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Nah, jadi konversi ini seperti ketika konflik terjadi, muncul satu kondisi atau satu titik di mana salah satu pihak itu berdiam diri kemudian merenung yang terjadi ini sebenarnya masalahnya apa sih gitu. Nah, kemudian ditemukan pemikiran di mana oh ternyata kami atau saya yang salah. Nah, akhirnya salah satu pihak itu mengalah untuk mendapatkan solusi terbaik dari suatu masalah. Jadi itu namanya konversi. Nah, ini juga mungkin sering terjadi di ranah generasi muda atau pelajar ya, ketika terjadi konflik dengan sahabat, kemudian karena masing-masing ego yang kemudian salah satunya kemudian merasa bahwa sebenarnya masalahnya itu intinya ada di saya. Nah, akhirnya berusaha untuk menyadari kesalahan dan mengalah terhadap temannya atau sahabatnya yang kemudian bisa menyelesaikan konflik dengan baik atau win-win solution. Nah, ada toleransi. Toleransi itu bentuk akomodasi yang terjadi tanpa persetujuan formal. Nah, jadi nggak ada persetujuan formalnya, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita temukan banyak sekali toleransi, apalagi di negara kita Indonesia yang beragam budayanya, terdiri dari latar belakang budaya yang berbeda-beda gitu, tapi tetap bisa hidup berdampingan gitu. Ini contohnya dalam masalah kehidupan beragama gitu. Itu antar masyarakat bisa saling berinteraksi, bersosialisasi, tapi tidak ikut campur dalam urusan agama masing-masing. Itu namanya toleransi gitu. Nah, lalu yang terakhir ada gencatan senjata, yaitu penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika suatu konflik terjadi, ada satu proses di mana kejenuhan itu muncul karena kondisinya tidak usai gitu, tidak terus-terusan, tidak menemukan
titik temu yang tepat. Akhirnya dilakukanlah penundaan permusuhan dalam jangka waktu tertentu. Jadi seperti break atau istirahat sejenak dari masalah yang terjadi. Setidaknya ini bisa meredakan masalah yang tadinya besar gitu, bisa sedikit demi sedikit teratasi gitu. Nah, mungkin itu pertemuan pembahasan materi di pertemuan sekarang. Nanti minggu selanjutnya kita akan membahas asimilasi, kemudian faktor-faktornya, kemudian akulturasi, dan masuk nanti ke interaksi sosial disosiatif. Itu. Untuk pertemuan hari ini saya sampaikan terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ilmu dan materinya untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.